Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita masih di alamat i'rab, tentunya alamat rofa. Alamat rofa itu adalah dhamma, ini asal, kemudian waw, kemudian alif, kemudian sebutun nun. Gitu. Iya kan? Nah, untuk dhamma 4 tempat, baru dhamma kita ambil. Dan 4 tempat itu kita sudah ambil di hari ini, cuman kita penulis akan menjelaskan kepada kita kata yang ada di matan sedikit. Lam yattasil bi akhiri syai'. Yang tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Itu apa maksudnya? Ini yang belum akan jelaskan. Adapun yang lainnya, alhamdulillah, alamat-alamat i'rab untuk dhammah tempatnya sudah. Kata beliau wa qauluhu lam yattasil bi akhirihi syai'un, ai yustaratu fil mudhari'i alladhi yurfa'u bid dhammati dhahiratan kanat aw muqaddaratan alla yattasila. Allah yattasila, saya baca yattasila karena Allah itu adalah an la, cuman nun sukun ketemu la, akhirnya tasdid. Allah yattasila bi akhirihi nunu niswatin wala nunu taukidin khafifatan au sakilatan wala alifutnaini wala wawu jama'atin wala ya'u mukhatabatin kama ra'aita fil amsilatil mutaqaddimati. Ini yang anak kasih di papan dulu. Paham kan? Anak berikan dulu, antum di papan. Beliau katakan wa qauluhu, dan perkataan penulis yaitu di pemilik mata jurmiyah, lam yattasil bi akhiri syai', tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Ai, yaitu beda ayu dengan ai. Kalau ayu itu kata tanya. Kalau ini ai sama dengan yakni, yaitu yustaratu, dipersyaratkan fil mudhari illadhi, pada mudhari yang yurfa'u bid dhammah, pada fi'il mudhari yang dirofa dengan dhammah, dhahiratan kanat, apakah dia nampak, au muqaddaratan, atau disembunyikan dhammanya. Dipersyaratkan padanya Allah yattasila, tidak bersambung, yattasil bersambung, tidak bersambung bi akhirihi, dengan akhirnya satu nunun niswah. Itu pertama, ini tidak bersambung pada akhirnya nun niswah. Karena kalau bersambung dengan nun niswah akan dicontohkan nanti oleh penulis sebentar. Dia akan mabni di atas apa? Fi'il mudhari akan mabni di atas apa? Sukun. Akan ada contohnya sebentar. Wala nunu taukidin, tidak pula bersambung dengan nun taukid. Karena khafifatan au sakilatan, apakah nun taukid yang ringan, yang sukun, au sakilatan, atau nun taukid yang bertasdid. Karena kenapa? Coba ingat kembali. Fi'il mudhari kalau bersama dengan nun taukid, apa yang terjadi? Mabni di atas apa? Fathah. Dipahami ini? Itu dia. Wala alifutnaini, tidak pula bersama dengan alif yang menunjukkan atas dua. Karena kalau bersama dengan alif itu jadi ke af'alul khamsah. Yaktubani. Dipahami ini? Wala wawu jama'atin, tidak pula bersama dengan wawu jama'ah. Karena kalau wawu jama'ah juga menjadi af'alul khamsah. Iya kan? Yaktubuna. Wala ya'u mukhatabatin, tidak pula bersama dengan ya' mukhatabah. Karena 3 ini akan menjadi af'alul khamsah. Lihat, taktubina. Jelas ini. Kalau af'alul khamsah, i'rabnya dhammah atau lain? I'rabnya dhammah atau yang lain? Yang lain. I'rabnya malah dia apa? Subutun nun. Paham kan? Makanya tidak, syaratnya tidak bersambung dengan ini. Karena i'rabnya bukan dengan dhammah.
Iya, kama ra'aita fil amtilatil mutaqaddimati, sebagaimana yang antum lihat pada contoh-contoh yang telah lewat. Lihat contoh-contoh yang telah lewat. Semuanya beralamatkan dhamma itu karena tidak bersama dengan nun niswah, tidak bersama dengan nun taukid, tidak bersama dengan alif waw ya. Coba antum lihat, pandanglah, lihat ayat sebelumnya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Pas di halaman sebelum kita baca ini. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Lihat. Kenapa alamatnya rofa dengan dhamma itu? Tidak ada sesuatu tadi. Ya kan? Tidak ada. Makanya dhamma. Demikian pula itu contoh yang dibawa. Wa yabqa wajhu rabbika yabqa. Alamat ini kan rofa dengan dhamma muqaddaro. Paham gak ini? Kenapa kita bilang dhamma muqaddaro? Karena tidak ada sesuatu tadi yang disebutkan. Tidak ada nun niswah, tidak ada nun taukid, tidak ada alif itnain, tidak ada waw jamaah, tidak ada apa? Iya. Mu'annatsatil mukhatabah. Jelas kan? Itu Masya Allah. Lihat, bagaimana kalau bersambung? Belum contohkan lawannya. Supaya semakin jelas. Karena sesuatu itu biasanya akan lebih jelas kalau didatangkan lawannya. Sekarang kan kalau tidak bersambung dengan semua ini, dhamma. Bagaimana kalau bersambung? Dipahami ini? Belum contohkan. Fa ini tasolat bihi nunun niswati. Bunya ma'aha ala sukuni. Nah, as-salihatu yata'allamna ahkama dinihinna. Wa qawlu ta'ala wal walidatu yurdi'na. Lihat. Kata belum? Fa ini tasolat. Fa maka. In jika ittasolat bersambung. Bihi dengannya nun niswah. Jika bersambung dengan nun niswah. Maka bunya dimabenikan. Ma'aha bersamanya ala sukun. Di atas sukun. Karena kita juga sudah pelajari di miftah. Kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah. Maka mabeni di atas apa? Sukun. Nah contoh, as-solihatu yata'allamna ahkama dinihinna. Mana dia? Yata'allamna. Dan firman Allah Ta'ala wal walidatu yurdi'na. Mana? Yurdi'na. Fayata'allamna. Maka yata'allamna. Wa mitluhu yurdi'na. Semisal dengannya adalah yurdi'na. Fi'ilun mudhari'un mabniyun ala sukuni. Adalah fi'il mudhari mabni di atas sukun. Litisolihi binunin niswati. Karena bersambung dengan nun niswa. Paham kan? Karena bersambung dengan nun niswa. Wa nunun niswati. Terus nun niswanya sebagai apa? Domirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilin. Domir yang bersambung berada dalam kedudukan rofa sebagai apa? Fa'il. Kan ini domir berharokat. Namanya domir berharokat itu, maka dia sebagai apa, Pak? Fa'il. Kalau fi'ilnya maklum. Nanti dia akan keluar dari itu kalau fi'ilnya apa, majhul. Jelas kan? Jelas ya? Ini juga sudah kita pelajari di sorob, jadi agak mudah. Selesai. Itu kalau bersama dengan nun niswah. Paham Aldi? Yakin? Wa ini tasolat bihi nunut taukidi. Khafifatan kanat aw sakilatan. Bunya ma'aha alal fathi. Nah, la yaktubanna Zaidun darsahu wala yajtahidan fi mudzakaratihi. Belum contohkan langsung ya, panjang karena ada nun sakila dan ada nun khafifah. Wa qaulu ta'ala la yasdunanna wala yakunan. Masya Allah, pemilihan ayatnya juga pas. Ada nun taukid khafifah dan ada nun taukid sakila. Fayaktuban wa mithluhu yusjanan fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi litisalihi binunit taukidis sakilati. Kata belum? Wa ini tasolat. Dan jika ittasolat, dia bersambung bihi dengannya nun taukid. Apakah ringan ataupun sakila atau berat? Maksudnya khafifah yang sukun, sakila yang tasdid. Bunya ma'al al-fathi, maka langsung saja
mabni bersama nun taukid di atas apa? Nah, contoh. La yaktubanna Zaidun darsahu. Mana? Yaktubanna. Wala yajtahidan fi mudzakaratihi. Mana dia? Lihat. Itu yang disukun. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, la yusjananna. Ini yang ditasdid, yang sakila. Wala yakunan, ini yang khafifah. Karena yakunan tanwinnya itu fi'il enggak ditanwin. Itu nun sukun, nun taukid. Anda paham? Itu tulisannya saja ditulis. Anda bisa paham ini? Kan fi'il enggak boleh tanwin. Terus ini kenapa tanwin? Itu bukan tanwin, itu nun sukun, nun taukid. Cuma ditulis dengan tanwin. Dipahami nih? Karena tanwin, apa pengertian tanwin? Nun sukun tambahan yang diikutkan pada akhir pada akhir apakah kata, iya kan? Di akhir kata, tapi tidak ditulis di ucapan, tidak ditulis. Kenapa? Karena dicukupkan dengan pengulangan apa? Harokat. Ini ada pengulangan harokat? Paham maksudnya? Jelas ini? Alhamdulillah. Iya. Fayaktuban, maka yaktuban. Semisal dengannya adalah yusjanan. Fi'il mudhari mabni di atas fathah. Karena bersambung dengan nun taukid yang sakila, yang berat. Wa yajtahidan wa mithluhu yakunan. Lihat, di sini baru nampak kan? Yakunan. Mana ini yakunan? Yang tadi di ayat. Iya, la yakunan kan? Iya. Wa yajtahidan semisal dengannya adalah yakunan. Fi'ilun mudhari'un mabniun 'alal fathi aidha. Fi'il mudhari' mabni di atas fathah juga. Litisalihi binuni taukidil khafifati. Karena dia bersambung dengan nun taukid yang ringan. Wa nun taukid sakilah au khafifah. Dan nun taukid yang ditasdid ataupun yang disukun harfun. Ini bedanya dengan nun niswah. Kalau nun niswah dia adalah domir. Kalau nun taukid huruf. Namanya huruf tidak punya kedudukan sama sekali dalam i'rab. Lihat. La mahalla laha minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam apa? I'rab. Karena dia huruf. Jelas ini? Kalau bersama dengan nun taukid selesai. Wa ini tasolat bihi alif utnain. Kalau dia bersambung dengan alif itnain. Nah, contoh yadribani wa tadribani. Beliau contohkan dua karena bisa diawali oleh ya, bisa juga diawali oleh siapa? Ta. Aw jamaah. Aw jamaah. Atau bersambung dengan waw jamaah. Nah, contoh yadribuna wa tadribuna. Beliau contohkan dua sama. Karena waw, kalau kata disambungkan dengan waw bisa diawali oleh ya, bisa diawali oleh ta. Au ya'u mukhatabatin, atau bersambung dengan ya mukhatabah. Nah, contoh tadribina. Dicontohkan cuma satu karena kalau diakhiri oleh ya, maka dia hanya bisa diawali oleh ta. Inilah dibilang amsilatul khamsah atau af'alul khamsah karena bentuknya ada berapa? 5. Sekarang apa i'rabnya? Apa alamatnya? Karena i'rabuhu bil hurufi la bil harokati, adalah i'rabnya dengan huruf bukan dengan harokat. Dipahami nih? I'rabnya tandanya bukan harokat, maksudnya harokatnya dhammah, bukan. Tapi i'rabnya tandanya adalah apa? Huruf. Karena apa alamatnya? Fahuwa fi hadhil amsilati, dia di contoh-contoh ini marfu'un, dirofa. Kenapa antum bisa bilang rofa? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena kosong dari penasab dan penjazam. Wa alamatu rafihi, dan tanda rofanya. Tanda rofanya. Subutun nuni, adalah tetapnya nun. Inilah tadi. Paham ini? Tandanya bukan harokat, tapi huruf. Apa huruf yang menjadi tandanya? Ini. Tetapnya nun. Itulah dibilang tandanya bukan harokat tapi apa? Huruf. Huruf apa? Nun yang menjadi tandanya. Iya. Wal alif awil waw awil ya. Sementara alif waw ya ini juga kita sudah pelajari di sorof. Ini domir sukun kan?
Paham? Waw alif, alif waw ya domirun muttasilun mabniun ala sukun. Karena domir sukun, domir yang bersambung tetap di atas sukun fi mahalli raf'in fa'in, berada dalam kedudukan rafa sebagai apa? Fa'in. Kama sayati bayanuhu fi niyabatin nun anid dhammah insyaallah taala. Sebagaimana akan datang penjelasannya pada pembahasan nun menggantikan dhammah insyaallah. Akan diulang nanti ini, saat dia menjadi tanda untuk i'rab. Ini selesai dhammah. Sekarang kita masuk jenis yang berikutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, niyabatul wawi anid dhammah. Waw menggantikan dhammah. Kan alamat asal kan siapa? Dhammah. Selain dhammah, untuk rofa alamatnya selain dhammah, maka dia alamat apa? Pengganti. Dipahami ini? Jadi nanti selalu antum tambahkan. Jadi kalau marfu dengan dhammah langsung marfu dengan dhammah. Tapi kalau selain dhammah, naibah anid dhammah atau niyabatan anid dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Paham? Ini ilmu tambahannya yang kita dapat di sini. Qal beliau berkata, wa ammal wawu fatakunu alamatan li raf'i fi mawdi'aini. Adapun wawu fatakun, maka dia menjadi alamatan li raf'i, tanda untuk rafa, fi mawdi'aini, pada dua tempat. Dua saja. Sementara dhammah ada berapa? 4. Ini cuma ada 2 tempat. Di mana? Fi jam'il mudzakkar salim, 1. Pada jama' mudzakkar salim, wa fil asma'il khamsah, dan pada isim-isim yang 5. Karena jam' mudzakkar salim, misalnya muslimun, mu'minun, sabirun, tajirun, itu alamat rofanya pakai apa? Waw. Kenapa kita tidak katakan nun? Karena nun bukan alamatnya, itu hanya pengganti tanwin yang ada pada isim mufrad. Kan muslimun, tanwin kan? Tanwin, kemudian tambahkan waw. Muslimuna, alamat i'rabnya bukan nunnya, tapi apa? Waw. Kenapa? Karena nun pengganti tanwin yang ada di isim mufrad, maka dia bukan tanda. Jelas kan? Ini pertama, dia jama' mudzakkar salim. Yang kedua, fil asma'il khamsah, abuk, akuk, hamuk, fu, dzu. Dipahami? Kalau dia rofa, tandanya apa? Wow. 2 tempat saja. Wahya abuk, wa akuk, wa hamuk, wa fu, wa dzu malin. 5 ini. Berarti nanti kalau nasab dia bisa berubah. Kalau jad dia juga bisa apa? Berubah. Ini contoh ini untuk rofanya. Contoh ini untuk apa? Rofanya. Jadi 2 tempat. Kata beliau di syarah, aku saya katakan, lamma anhal musonnifu al-kalama ala dhammati, aqad yatakallamu ala ma yanubu anha muqaddiman al-wawa ala ghairiha. Fadzakara annaha takunu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'aini. Kata beliau rahimahullah, aku saya katakan, lamma tatkala anha al-musannifu, al-musannif penulis, anha selesai, sama dengan kata intaha. Kalau intaha itu kumasinya itu 5 huruf. Kalau ini anha 4 huruf. Wazan af'ala. Tatkala penulis selesai, al-kalam berbicara, ala dhammah, atas dhammah, aqada beliau memulai yatakallamu, berbicara, ala atas ma, apa yang yanubu menggantikan anha darinya. Itu menggantikan dhammah. Muqaddiman, mendahulukan al-waw, ala ghairi, atas selainnya. Kan yang menggantikan dhammah ada 3. Ada waw, ada alif, ada nun. Tapi beliau dahulukan siapa? Dhammah. Beliau dahulukan apa? Waw, atas selainnya. Fadzakara, maka beliau menyebutkan, annaha, bahwasanya dia
takun menjadi alamatan tanda ala rofil kalimati atas rofanya sebuah kata fi maudi'ain pada dua tempat. Pada dua tempat. Aduhuma yang pertama jam'ul mudzakkaris salimu wa huwa kullu min dalla ala aktsar min atnaini bi ziyadatin fi akhirih salihun litajridi an hadhihi ziyadati wa atfu mitlihi alaihi. Masyaallah. Salah satunya adalah jamak mudzakkar salim. Kita sudah ambil pengertiannya di Miftah. Sekarang lagi diulang dengan tambahan faedah. Dia adalah kullus min setiap isim. Dalla yang menunjukkan ala atas aksar lebih banyak. Minat nain daripada dua laki-laki. Bi ziyadatin fi akhiri dengan tambahan pada akhirnya. Di sini tidak disebutkan tambahannya. Kenapa? Karena di sini kan membahas di alamat rofa. Kalau belum sebutkan tambahan waw dan nun atau ya dan nun, itu kan agak sulit. Paham gak ini? Karena ini belum langsung bahas pengertiannya. Ini di pembahasan apa? Di pembahasan mengenal alamat i'rab. Dipahami? Jadi karena ini matan jurumiyah ringkasan, jadi dia gabungkan pembahasan mengenal tanda i'rab dengan mengenal kata. Kalau di Miftah anak pisahkan supaya tidak campur. Jadi kita kenal dulu katanya, baru kenal tanda i'rabnya. Nah, di sini yang bikin sulit kadang kalau bagi pemula yang langsung mengajarkan matan jurumiyah atau langsung belajar matan jurumiyah, di sini sisi kesulitannya. Paham? Biasanya kan harus kita kenal dulu katanya, baru mengenal tanda. Sekarang langsung mengenal tanda, kita belum tahu apa itu jamak taksir. Ini kalau kita langsung mulai dengan matan jurumiyah, itu kesulitan yang pernah anak coba. Kalau langsung mulai dengan matan jurumiyah, di sini kesulitannya. Kan di sini kan sebenarnya tahap kedua, mengenal tanda i'rab. Tapi kata yang mau kita i'rab itu belum kita tahu siapa. Seandainya langsung matan jurumiyah, kemarin antum tahu nggak isim mufrad itu apa? Kan kita nggak tahu. Antum tahu nggak fi'il mudhari yang alamatnya dhammah? Kemarin fi'il mudhari yang kosong dari alif waw nun, fi'il mudhari sahih akhir atau mutalahir, tahu nggak? Kan kita belum tahu katanya. Inilah sisi kesulitannya. Kalau kita langsung mulai dengan matan jurumiyah. Paham ini? Kalau seandainya mungkin tidak tertutup seperti ini, kita langsung mulai matan jurumiyah saja. Nggak usah buat buku Miftah. Nggak usah. Karena kita cukupkan dengan ulama terdahulu itu lebih bagus. Dipahami? Tapi karena pembahasan begini, agak sulit. Kita dulu belajar, sulit memahami. Kan di sini langsung dua. Mengenal, antum harus kenal dulu katanya. Makanya dikasih pengertian. Padahal di bab apa ini? Bab mengenal tanda. Tapi dijelaskan pengertiannya. Kenapa? Karena kita hanya mengenal di awal. Belum cuma kasih tahu. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Apa jenis isim? Tidak dikasih tahu. Cuman alamatnya saja. Nanti di pembahasan i'rab, mengenal tanda i'rab, baru dikasih tahu sambilan jalan. Tapi penulis tidak salah. Kenapa? Karena ini ringkas sekali. Ini tulisan apa? Diringkas sekali. Karena ringkasan, jadi seharusnya dua poin pembahasan itu digabung menjadi apa? Satu. Seharusnya ini kan kita harus kenal dulu apa itu jamak mudzakkar salim. Supaya di tahap kedua, kita langsung fokus kepada tanda. Sekarang, kita sebelum dikasih tahu tandanya, belum harus jelaskan dulu apa itu kata itu. Kan paham? Makanya ini di syarahnya yang membantu. Paham kan? Coba langsung bilang. Tempat pertama adalah jamak mudzakkar salim. Antum langsung bilang begitu. Murid antum pasti bilang, jamak mudzakkar salim apa? Kan kita belum kenal sebelumnya. Paham? Ini kenapa ini orang bilang matan jurumiyah susah. Di sini, di bab i'rabnya. Karena digabungkan dua masalah. Nama jenis katanya sama tanda i'rabnya. Jelas kan? Itu kadang yang membuat orang bilang sulit matan jurumiyah. Sebenarnya mudah kalau kita tahu kata itu apa artinya.
Paham kan? Makanya jalan keluarnya, mungkin kalau antum mau langsung mengajar nanti matan jurmiyah, paham kan? Sebelum masuk ini mengenal tanda-tanda i'rab. Sebelum masuk ini mengenal tanda-tanda i'rab, maka nama-nama yang ada pada tanda i'rab antum jelaskan dulu sebelumnya. Maksudnya kalau pakai matan jurmiyah. Jadi sebelum masuk di tanda i'rab ini, nanti yang kita akan i'rab ada beberapa kata. Pertama isim mufrad, jelaskan dulu apa itu isim mufrad. Nah, yang kedua isim mutanna, jelaskan isim mutanna. Yang ketiga jamak mudzakkar salim, jelaskan dulu jamak mudzakkar salim. Jamak muannats salim, jamak taksir. Nah, asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Jelaskan kalau ismul ladzi la yansharif, jelaskan juga sedikit. Ya kan? Isim mafsur mangkus enggak usah. Karena kita sudah tahu. Sebelumnya kan alamat. Jelaskan karena langsung digabung dengan isim mufrad. Tinggal langsung bilang, nanti isi mufradnya ada yang dhamma nampak, ada yang dhamma muqaddar. Antum bisa paham ini? Itu jalan keluarnya. Tapi kalau langsung, itu ya kadang membuat murid sulit. Jelaskan, ini kita agak mudah karena kita sudah pernah ambil sebelumnya. Karena kita sudah pernah ambil sebelumnya. Di sini jadi seperti hanya mengulang saja. Lihat. Jamak taksir jamak mudzakkar salim adalah kulus min dalla ala aktsar. Setiap isim menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki bi ziyadatin fi akhiri, dengan tambahan pada akhirnya. Apa ditambah? Kita sudah pelajari di buku sebelumnya. Jamak mudzakkar salim tambahan apa? Waw dan nun atau ya dan nun. Solihun litajridi. Yang mana soleh cocok litajridi untuk dihilangkan an hadhihi ziyadah dari tambahan ini. Maksudnya kalau antum hilangkan itu tambahan, katanya tetap bagus, tidak berubah. Tidak berubah. Lihat ya. Ana lihat buktinya. Kan kata muslimun, muslimuna. Muslimuna, ya, muslimuna. Ini kata, kalau antum hilangkan nun dan wawunya ini, ada yang berubah? Itu maksudnya. Itu ciri jamak taksir. Kalau dihilangkan tambahannya, tetap bagus katanya. Beda kalau rijal, rijalun. Jamak dari rojulun. Rojulun. Coba hilangkan tambahannya. Kan ini kan berarti ada tambahan apa? Alif kan? Hilangkan tambahannya. Apa jadinya? Rijalun. Kan begitu. Apakah tetap soleh kembali ke asal? Inilah bedanya jamak taksir dengan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak taksir, kalau kembalikan ke asal, dihapus, tidak baik lagi. Sudah hancur bentuknya. Paham? Makanya dibilang jamak taksir. Jamak yang sudah berubah. Paham? Kalau jamak mudzakkar salim, jamak yang tidak berubah. Yang hanya terjadi adalah tambahkan waw dan nun atau apa? Ya dan nun. Paham ini? Tetap bagus kalau dihilangkan tambahan itu. Maksudnya mufradnya. Paham makna perkataan penulis? Terus wa'atfu mitlihi alaih, dan diatofkan semisalnya padanya. Maksudnya gini. Lihat. Ja'a muslimuna. Ja'a muslimuna. Apa yang antum pahami? Datang banyak muslim. Paham kan? Bisa antum katakan ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun. Apa maknanya ini? Sama? Kan tadi kan antum bilang ja'a muslimun, datang banyak orang muslim. Kan begitu? Sekarang ja'a muslimun wa muslimun. Atofkan. Hilangkan tambahannya dan atofkan. Bisa? Bisa. Sama, cuman panjang. Kan datang seorang muslim dan muslim dan muslim. Artinya lebih dari dua. Sama juga dengan tadi. Sama juga dengan apa? Dengan tadi. Dipahami nih?
Itulah contoh ciri-ciri jamak mudzakkar salim. Dengan ditambahkan pada akhirnya, terus tambahannya itu kalau dihilangkan tetap bagus katanya dan bisa diatopkan yang semisal. Ini kan semisal muslim, muslim. Semisal? Antum bisa paham ini? Ini ciri jamak mudzakkar salim. Nah, contoh Ja'az Zaiduna wa qawlu ta'ala farihal mukhallafuna. Lihat, Ja'az Zaiduna farihal mukhallafuna. Ada contoh di ayat juga. Fakullun min, maka setiap dari az-zaiduna wal mukhallafuna jam'u mudzakkarin salimun. Itu adalah jamak mudzakkar salim. Iya kan? Iya kan? Itu adalah jamak mudzakkar salim. Kenapa bisa? Apa alasannya? Li'annahu ismun dalla ala aktsar minatnaini. Kan dia adalah isim yang menunjukkan atas lebih banyak daripada dua laki-laki. Kenapa bisa? Apa yang menunjukkannya? Bisa babi ziyadatin fi akhirih, dengan sebab adanya tambahan pada akhirnya. Wahyal waw wan nun, yaitu waw dan nun fi hadainil mithalaini, pada dua contoh ini. Waw dan nun pada dua contoh ini. Wal ya wan nun, bisa juga tambahannya apa? Ya dan nun, cuman di sini kan ropa. Contohnya harus waw dan nun. Bisa juga ya dan nun, tapi nanti di tempat lain. Di sini belum isyarat, kalian lihat. Fina pada contoh, ra'aitu zaidina. Tapi ini kan nasab. Wa marartu bizaidina. Tapi ini apa ini hukumnya? Jer. Jadi belum terpaksa contohkan nasab dan jer untuk menjelaskan bahwa jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Jamak mudzakkar salim itu kalau di nasab dan di jer pakai apa? Iya. Ini masalahnya. Jelas kan? Karena kita sebelumnya belum kenal apa itu jamak mudzakkar salim. Kalau sebelumnya kalau langsung matan jurmiyah. Iya, wasolihun litajridi, dan cocok untuk ditajrid. Apa artinya tajrid? At-tafriq, untuk dipisahkan. Tajrid artinya dipisahkan. Maksudnya dipisahkan dari apa? Dari tadi nun. Iya kan? Fatakul, lihat untuk ada zaidun wa zaidun wa zaidun, mukhallafun wa mukhallafun wa mukhallafun. Iya kan? Cocok dipisahkan. Sebagai pengganti dari antum bilang ja'az zaidun, tinggal bilang ja'az zaidun wa zaidun wa zaidun. Cocok dipisahkan dari nunnya? Cocok. Dan wawunya. Wasolihun li atfi mitlihi alai, dan cocok pula diatopkan semisalnya padanya. Kama ra'aita fi hadainil mithalain, sebagaimana antum lihat pada dua contoh tadi itu. Tapi inti kita bukan itu. Ini penjelasan tentang jamak mudzakkar salim. Inti kita bukan itu. Inti kita di sini adalah mengenal tandanya. Itu paragraf terakhir. Jadi itu tadi itu karena kita belum mengenal apa itu jamak mudzakkar salim. Terpaksa belum jelaskan dulu. Yang mana inti kita bukan yang itu. Inti kita ini yang paragraf terakhir. Fakulun min. Ini. Setiap dari az-zaidun wal mukhallafun fa'ilun marfu. Dia fa'il, hukumnya apa? Marfu. Wa alamat rafihi, dan tanda rofaknya al-waw. Waw. Niabatan anid dhammati, sebagai pengganti dari dhammah. Paham kan ini? Paham tambahan i'rabnya? Paham tambahan keterangannya? Jadi kalau dhammah langsung alamat rofaknya dhammah, kan dia alamat asli. Karena dhammah adalah alamat apa? Asli. Setelahnya kan mana ba'anha. Apa yang menggantikan apa? Dhammah. Jadi tambahkan kata niabatan anid dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia jamak mudzakkar salim. Jadi waw tandanya. Iya. Wan nun. Kan ada nun lagi setelahnya. Wan nun iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Sementara nun adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Nun adalah pengganti dari tanwin yang ada pada isim mufrad. Jelas? Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di situ.